Tujuan kita hanya satu, menyelamatkan bangsa dari korban-korban negara lain untuk memberi makan rakyatnya. Yang negara lain itu negara lain yang hanya ada strategi, alamnya tidak ada. Alamnya misalnya orang kutub, orang dekat-dekat Eropa, Amerika macam-macam, tidak ada pakai kain alam. Dia hanya bisa hidup dengan pola pikirnya yang hebat itu aja. Singapura lah contohnya. Ya Singapura ini ya, Singapura ini kan pulau kecil. Dia bisa hidup, ada negara di sekitarnya yang pemimpinnya bisa diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masmi TV, saya Ahmad Heri. Kita jumpa lagi siang hari ini untuk bincang-bincang hal-hal yang serius tentunya, dan ini juga menarik dan tentunya kita berharap bermanfaat apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Kita berharap teman-teman seluruh Indonesia dan juga teman-teman diaspora di luar negeri menyaksikan acara kita. Topiknya adalah tentang bagaimana Presiden Prabowo Subianto yang tentunya akan ada rencana reshuffle. Kita tidak tahu kapan, bisa 3 bulan, bisa mungkin 6 bulan, atau dalam setahun, kita tidak tahu. Tapi yang pasti reshuffle agaknya adalah keniscayaan bagi seorang presiden dalam rangka mengevaluasi menteri-menterinya. Nah, ini ada ide menarik supaya membantu juga Presiden Prabowo Subianto untuk mereshuffle dengan cara memanfaatkan IT. Dalam hal ini bisa saja ChatGPT atau Meta AI yang merupakan artificial intelligence yang sangat bermanfaat untuk mencari tahu bagaimana evaluasi terhadap prestasi menterinya, bagaimana sosok latar belakang dan tentunya rekam jejak dari para menteri itu bisa dilihat dari AI itu. Jadi artificial intelligence baik ChatGPT maupun Meta itu bisa membantu. Untuk bahas ini kita akan mendengarkan uraian dari Pak Wazri Afifi, PhD atau Dr. Wazri Afifi, alumni perguruan tinggi dan di luar negeri tentunya, dan sangat mengamati, seorang pengamat sosial, budaya dan juga ekonomi yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kira-kira kalau Pak Prabowo mau pakai Meta AI atau mungkin ChatGPT untuk mengevaluasi menterinya, itu gimana caranya, Pak? Oh, ya itu mudah, Pak. Gunanya presiden itu mengangkat seorang menteri karena menggunakan teknologi yang hebat. Dia tidak tersandra oleh balas budi. Itu manfaatnya. Ya, manfaatnya. Okay. Ya, Pak, karena teknologi tidak peduli. Teknologi berkata apa adanya. Oleh sebab itu, kalau maulah Pak Presiden kita ini mencari menteri-menteri yang layak, atau jumlah menteri yang bagusnya berapa, tanya teknologi. Tidak usah tanya orang-orang lain, tidak usah tanya dengan ketua partai, tidak usah tanya dengan orang-orang yang selalu berkata, Pak, tolong masukkan ini orang menteri-menteri aku. Tidak perlu, cukup tanya teknologi. Seperti kata Bapak tadi, ada Meta lah, ada macam-macam. Ya kan, Pak? Ya, sudah. Itu adalah salah satu cara bagi presiden untuk berkata senetral mungkin dengan alasan, aku cari menteri berdasarkan teknologi. Demi kebajuan bangsa, ya, negara. Kebajuan bangsa, mudah. Betul. Tanpa istilahnya memperhatikan kepentingan partai politik. Nggak ada istilahnya politik balas budi begitu. Nggak bisa. Kenapa? Tujuan kita hanya satu, menyelamatkan bangsa dari korban-korban negara lain untuk memberi makan rakyatnya. Yang negara lain itu negara lain yang hanya ada strategi, alamnya tidak ada. Alamnya misalnya orang kutub, orang dekat-dekat Eropa, Amerika macam-macam, tidak ada pakai kain alam. Dia hanya bisa hidup dengan pola pikirnya yang hebat itu aja. Singapura lah contohnya.
Ya Singapura. Singapura ini ya, Singapura ini kan pulau kecil. Dia bisa hidup. Ada negara di sekitarnya yang pemimpinnya bisa diatur. Kalau pemimpin negara sekitar Singapura Pak hebat, habis dia. Tetapi karena negaranya yang kaya raya di sekitarnya agak diragukan pengabdiannya, selamat dia. Sampai-sampai dia sombong, tidak mau tanda tangan ekstradisi. Sombong kan Pak? Kenapa? Karena dia tahu kaliber pemimpin tetangganya. Dan aset kita ada di situ gitu ya. Aset negara Indonesia ada di situ gitu ya, di Singapura. Tapi pertanyaannya tadi, kalau misalnya semuanya mengandalkan teknologi dalam mengevaluasi dan juga merekrut ya calon menteri, semuanya berdasarkan IT, itu bagaimana? Kan presiden itu gak lepas dari partai politik yang mendukung, yang apa gitu kan semuanya, sehingga presiden itu bisa duduk di singgasana kursi presiden karena partai politik. Gini Pak, kita sebelum presiden, sebelum kumpulkan menteri yang ada itu, yang 100 itu, dan katakan kepada semua rakyat Indonesia, bangsaku, kita telah terancam bahaya teknologi yang canggih. Dan kita tidak bisa lagi bermain-main dengan pengaruh teknologi itu. Contoh, di pengaruh ada banyak macam-macam. Jadi kita perlu menteri yang betul-betul mengerti keadaan bangsa. Mengerti bagaimanakah bangsa ini sudah akan menjadi korban dari bangsa lain yang mengerti teknologi. Itu aja. Terus terang aja Pak. Betul, saya diangkat oleh bantuan partai politik. Itu tidak saya bantah. Tetapi demi bangsa, saya terpaksa menggunakan teknologi untuk mengangkat menteri. Itu aja Pak, kita terus. Kalau mau mengabdi, itu aja. Lain cerita kalau masih bermain-main politik. Itu tidak bisa, teknologi tidak bisa masuk. Artinya kan teknologi itu dalam hal ini ChatGPT atau Meta AI itu kan bisa mengevaluasi yang menteri sekarang, karena model reshuffle harus dievaluasi dulu gitu kan? Atau dalam rangka untuk mencari calon pengganti menteri baru nih, yang merekrut menteri baru tentunya juga harus melalui teknologi itu gitu kan, bagaimana rekam jejaknya gitu kan. Itu semua kan penilaian manusia dalam pengertian secara prestasi ataupun secara rekam jejak misalnya bagus secara manusia gitu kan. Tapi kan biasanya yang namanya presiden itu memang undang-undang menyatakan gitu, ada hak prerogatif. Itu Pak. Artinya hak prerogatif ini kan tanpa bisa dibantah oleh siapapun. Ya kan? Nggak ada hak veto siapapun gitu. Semuanya haknya presiden gitu kan. Nah gimana kalau soal itu? Kalau misalnya IT menunjukkan bahwa dia misalnya kurang layak gitu, tapi ini kan menyangkut masalah tadi ukuran manusia, penilaian manusia sebagai presiden yang memegang hak prerogatif, itu gimana kira-kira? Oh ya Pak, jadi inilah ada hak prerogatif lah yang menyebabkan program presiden untuk menggunakan teknologi. Karena hak dia, karena hak prerogatif dia. Jadi orang lain tidak bisa bantah. Kata presiden, saya mau mencari menteri yang benar-benar mengabdi. Mengabdi bukan karena hanya cerita-cerita orang, tapi mengabdi yang telah dibuktikannya dari dia kecil. Ya, kalau tadi istilahnya ya menteri yang sudah berjalan, yang sudah dipilih ternyata evaluasi negatif ya, kurang bagus misalnya, atau yang direkrut juga kurang bagus, tapi ya karena hak prerogatif presiden, dia bisa aja meneruskan menteri yang sudah ada, oke nggak usah direshuffle, bagus gitu kan. Atau yang baru ini yang betul ini prestasinya atau mungkin rekam jejaknya kurang bagus, tapi karena prerogatif presiden diambil juga, itu gimana? Ambil juga. Itu tadi Pak. Kita kan tadi sudah kita katakan, kalau presidennya betul-betul ingin menyelamatkan bangsanya, maka hak prerogatif itu digunakan untuk mencari yang sebenar-benarnya. Kita bukan meninggalkan balas budi, bukan. Balas budi ini diterangkan secara benar-benar sepenuh hati. Saudaraku, bangsa kita ini sudah di pinggir jurang. Oleh sebab itu, izinkan saya, prerogatif yang saya punyai,
mencari menteri-menteri berdasarkan kemampuan teknologi. Misalnya tadi Meta AI itu. Nah, itu Pak. Jadi sambil disembel itu, kita bukan teknologi yang telah diterangkan ini menteri baik, bukan kita percaya tanpa analisa. Pakai analisa juga? Iya. Kita misalnya perkara agamanya. Kalau dia hebat, tetapi akhlaknya tidak betul, kan tidak bisa juga. Ada juga Pak, selain teknologi yang hebat, ada perkara akhlaknya, perkara cara bagaimana sejarah hidupnya, kan sudah harus ada juga. Itu hak prerogatif. Kenapa? Kita terangkan kepada orang yang telah berjasa tadi. Kalau dia betul-betul Pak untuk membangun bangsanya, dia akan setuju. Tetapi kalau dia untuk menjadi ketua partai atau menjadi partai, membuat partai macam-macam dengan tujuan lain atau kepentingan golongan atau kepentingan keluarga atau mana, ia pasti tidak setuju. Maka mudah saja Presiden Pak berkata apa adanya. Tunjuklah semua nasib orang miskin, masih banyak gelandangan. Walaupun gelandangan itu hidupnya, misalnya dia rela dengan hidup begitu, kita salah kita. Mengapa dia rela hidup susah? Salah kita juga. Aturan kita mengangkat hidupnya. Karena kita tidak angkat, kita kasih macam-macam, akhirnya dia rela hidup begitu. Kenapa orang susah yang miskin itu rela? Bukan yang salah. Salah penguasa. Kenapa? Tidak mau meningkatkan taraf hidup atau taraf pola pikir. Gitu Pak. Nah, jadi oleh sebab itu, Presiden mulai dari sekarang, karena teknologi ini sudah sangat canggih, macam-macam, maka kita gunakan saja. Kita pilihlah, kita tanah teknologi. Bagaimana caranya memilih orang yang benar-benar layak. Dan juga tanya pada teknologi. Berapa jumlah menteri yang layak? Kalau kata teknologi 100, ya buat 100. Kalau kata teknologi 18, ya 18. Kalau karena teknologi wakil menteri tidak ada, ya tidak ada. Itu aja. Mudah Pak, untuk sebenarnya sekarang ini, Bapak Presiden kita ini, menyelesaikan yang perkara balas budi tadi. Kita tersandra oleh balas budi, betul. Kita perlu balas budi. Tetapi Pak, balas budi ini kan tidak satu cara. Balas budi ini, misalnya dia diangkat jadi menteri, balas budi belum tentu. Mungkin itu menjadi masalah hanya. Apa sebab? Karena dia tak layak, menjadi tidurnya tidak enak. Kan jadi susah itu. Nah, jadi membalas budi ini kan banyak cara. Tidak saja mengangkat jadi menteri. Banyak yang lain ya. Banyak yang lain untuk membalas budinya. Misalnya, contohnya partai yang telah mengangkat dia. Mudah saja. Katakan kepada rakyat, partai inilah yang hebat, selesai. Tidak usah angkat ketua jadi menteri. Bilang aja pada rakyat, partai ini hebat, nolong saya. Tapi nggak harus jadi menteri gitu. Nggak usah jadi menteri. Kalau maunya Pak. Jadi oleh sebab itu, sudahlah Pak. Kita berpikirlah sekarang. Kita Presiden melalui channel ini, kita asulkan kepada Presiden, gunakan teknologi untuk mengangkat menteri nanti. Waktu di reshuffle. Reshuffle atau cari penggantinya nanti ya? Iya. Direkrut yang baru. Oke, apalagi nih Pak yang perlu disampaikan kira-kira terkait ini? Iya Pak, kita harus sampaikan kita usulkan pada Presiden, supaya hak rakyat dengan menggunakan teknologi, hak harga diri rakyat Pak, harus dipelihara. Dengan teknologi yang canggih. Contohnya gimana? Bagaimana siapa yang membuat pagar Banten itu? Laut di pagar. Gunakan teknologi. Tidak perlu tanya sana, tanya sini. Tanya teknologi. Siapa yang buat itu? Kalau tanya Pak, orang berbohong. Masa sampai sekarang tidak tahu siapa yang memagar? Kan memalukan. Sudah tahu Pak, beritanya sudah ada. Sudah tahu ya? Tahu. Belum tahu lagi. Sudah tahu, aman lah. Tapi kalau tidak tahu juga mudah.
tanya teknologi. Betul, kelewatan sekali. Tapi yang pasti teknologi informasi terutama ini sangat luar biasa membantu Pak ya. Oke, termasuk membantu Presiden untuk mengevaluasi menterinya dan merekrut calon menteri yang baru kan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Wazri. Pemirsa Masyumi TV, kita berharap apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wazri bermanfaat dan tentu juga jadi bahan pikiran kita ke depannya. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.